Share screen-nya Bu Sarah juga. Yang multiple. Sudah, Bu? Sudah. Oke, Pak, mulai Miki. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih, Bu Asmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Pagi hari ini saya surprise ya, senang bisa gabung dengan Bapak Ibu di kelas berapa ini? 008 ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Iya, oke. 008 IPA. Kita saat ini ada 30 orang peserta, dengan saya berarti 31. Oh, dengan Bu Asmi juga berarti sekitar 29. Oke Bapak Ibu, ini kali pertama mungkin ya, ini pertemuan awal ya Bapak Ibu? Iya Pak, betul. Ya, baik. Oke. Pertemuan awal hari ini sih kita akan mengisinya bersama dengan Bapak Dr. Ismail MS. Apa istilahnya ya, berpaket begitu dengan saya sebagai pendampingnya Bapak Ibu ya, sebagai pengajarnya Pak Dr. Ismail, dosen pengampu kuliahnya, dan saya guru pamong yang mendampingi Bapak Ibu. Kami berdua diamanahi tugas untuk mengantarkan materi-materi selama Bapak berkuliah, Bapak Ibu berkuliah PPG ini. Lebih awal apa dulu ya? Oh, perkenalan dulu. Oh, nah, ya. Saya Bapak Ibu, Bapak ini IPA toh, Bapak Ibu semuanya ya. Latar belakangnya dari IPA semua. Iya, Pak. Iya Pak. Ya. Ngajarnya sekarang di mana Bapak Ibu? SMP. Di SMP Pak. SMP, Pak. Ya, baik. Sama. Jadi saya Bapak Ibu, nama lengkap saya Rusdianto. Saya juga mengajar IPA, kemudian aktivitas yang lain seperti ini. Jadi selama beberapa tahun ini saya aktif terlibat di UNM untuk PPG ya, program PPG di angkatan-angkatan sebelum Bapak Ibu, di tahun sebelum Bapak Ibu juga. Kemudian background saya dari backgroundnya biologi Bapak Ibu ya, satu biologi di UNM. Kemudian S2 saya juga di biologi di Universitas Gadjah Mada UGM. Saya selesai di sana tahun 2009 ya Bu ya, 2009. Sudah tua sih Bapak Ibu ya. Jadi selain itu aktivitas saya yang utama adalah ngajar ya, mengajar Bapak Ibu. Nah, saya juga PNS guru. Lama terlibat sebagai dosen luar biasa di banyak kampus di sini, di Makassar. Bapak Ibu ada yang dari Makassar ini? Yang 30 orang? Ada? Dari Sulawesi Selatan maksudnya? Dari ya. Goa. Oh, dari Goa. Ibu Grace. Dari Pindrang. Dari Pindrang, Ibu Sahra. Ibu Rizka? Ibu Rizkawati? Dari Goa, Pak. Dari Goa. Alhamdulillah. Oke. Banyak teman-teman instruktur dari Goa, Ibu Arpiani Babai, ya, dari sana. Kemudian banyaklah Pak Andi Palalangi dan seterusnya. Terus Bapak Ibu itu aja. Nanti kita insya Allah kalau akan berjodoh begitu, berjodoh istilahnya Pak Dr. Ismail itu berjodoh maksudnya, karena ini kan bertahap-tahap ini, bertahap-tahap. Biasanya pengajarnya berganti-berganti, selesai satu tahap bisa di rolling. Tapi kalau berjodoh tahap berikutnya itu lagi gitu dan seterusnya. Nanti akhirnya kita akan semakin saling mengenal gitu. Itu saja dulu awal. Saya lebih ingin memberi gambaran dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak berapa lama Bapak Ibu akan menjalani PPG ini? PPG Daljab ini. Ada yang 91 hari. 90? 1 hari. 91. 3 bulan 1 hari ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Iya, 3 bulan 1 hari, betul Bapak. Itu waktu yang sebenarnya singkat.
Kalau liburan itu. Kalau liburan, tapi kalau PPG ya lumayan itu ya, apa itu ya? Lumayan artinya Bismillah begitu ya, hari ini Bapak Ibu benar-benar sudah masuk setelah melalui begitu banyak tahapan sampai pada hari ini. Dan karena itu saya ingin menyampaikan motivasi semangat di awal ini bahwa mari Bapak Ibu ini memulai ya, Bismillah. Kira-kira 3 bulan 1 hari ini kita akan fight begitu ya. Kita akan fight. Bapak Ibu jangan apa namanya itu gampang baperan begitu. Apa istilahnya itu ya? Anak muda begitu baper begitu. Tugasnya berharap tugasnya hanya 1, tiba-tiba jadi 2, ngambek ibunya atau bapaknya tuh ngambek, terus akhirnya tidak jadi itu tugas yang 2 itu misalnya. Akhirnya lama-lama susah tak ini begini, tidak menyelesaikan masalah. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ditinggal karena ini kereta jalan terus begitu. Jadi itu kalaupun ada apa-apa jangan baper begitu ya. Jalan saja gitu. Jalan komunikasi apa yang harus bagaimana solusinya dan seterusnya. Terus mungkin banyak yang di luar ekspektasinya Bapak Ibu. Ini karena Ya Pak, maaf Pak. Terus mungkin banyak yang di luar ekspektasinya bahwa akan ada mungkin tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan gitu. Bapak Ibu ikuti saja dengan baik. Sekali lagi persiapkan mentalnya, persiapkan kemampuan terbaiknya, dan itu tadi bahwa jangan baper begitu, jangan gampang baper, terbawa perasaan tidak sesuai dengan ekspektasinya, nanti merasa ini bagaimana terlalu berat dan seterusnya. Itu karena kita sekarang lagi pendidikan, lagi sekolah lagi begitu. Nah, berharap kita dari sini benar-benar keluar dari sini insya Allah sukses semua dan punya kemampuan sebagai guru profesional. Itu ya Bapak Ibu. Tadi izin Pak. Iya, tapi Pak Is. Nah, Bapak Ibu mengawali ini, Bapak Dr. Ismail sudah ada di room juga sekarang. Saya menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak. Masih mute Pak? kira-kira seperti itu kalau 2 atau lebih istri ya. Susah diatur. Lari-lari lagi jadi pelajarannya, jangan pernah berpikir untuk memiliki pacar ya. Baik. Makin sudah dari tadi ya? Ini baru Pak. Iya, karena saya juga tadi menunggu teman-teman masuk. Jadi ini sudah pengantar Pak, jadi sudah selesai. Kita mungkin bisa langsung ke paparan ini Pak, paparan. Justru itu nanti tadinya saya sebentar lagi nih. Ini per 25 menit selesai jeda. Masuk lagi yang kedua. Oh iya Pak. Jadi, kalau begitu itu tadi mau kasih pengantar umum dulu, kasih motivasi. Terus ini sudah disampaikan mengenai yang file yang terkirim tadi pagi. Ini Pak baru belum dari tadi Pak. Itu karena kan nanti kita sore lagi mulai. Ya. Jam berapa ya di situ? Bisa dimulai jam 4 kaca ya. Jam 4 ya, jam 4 Pak. Saja intinya yang bisa mereka untuk dikerjakan. Ya Pak. Tapi kan hari ini memang agendanya belum teknis ya. Belum Pak.
Belum. Di- Insyaallah besok baru masuk di masih petunjuk umum umum. dan mungkin CPL ya. Tadinya saya mau jelaskan CPL, tapi Ya. bagi terpotong-potong ini. Iya. Kalau saya masuk situ karena sebentar lagi nih Oh, masuk lagi, Pak. jam 1 baru bisa selesai, dan itu gitu. Artinya mungkin ini memang tujuannya ini karena kita mitra. Sudah diperkenalkan diri tadi. Ya, sudah, Pak. Oke. Tapi saya enggak apa-apa, saya Silakan, perkuat. silakan, Pak. Ini saudara kalian semua. Saya belum telusuri identitas mereka sebetulnya, itu belum dari daerah mana. Kalau kelas kita ini ada yang tetangga, Pak, ada yang dari gua 2 orang, ada Ada dari Pulau Jawa ya. Ada dari Pulau Jawa. Ada dari Jawa, Bapak Ibu? Ada. Ada Pak Muhammad Mustoli ya. Enggak, Oh, iya. kenapa saya tanya? Karena itu berarti atau masuk waktu Indonesia Barat ada? Ada, Pak. Ada Ada, Pak. Ada, Pak. Anda, itu tujuan saya mencari tahu, sebab pikon kita ini suka berubah-berubah waktunya, dikondisikan. Kalau jam 7 bisa ya? 7 apa, Pak? 7 waktu Indonesia, waktu Makassar. Oh. Berarti Barat kan jam 6. Jam 6 pagi. Iya, Pak. Jam 6 Bisa ya? pagi. Yes. Terus ada dari waktu Indonesia Timur? Maluku, Ambon, Papua ada? Tidak ada, berarti waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia Ya, Tengah tapi dan Indonesia tidak- Barat, Pak. Tidak permanen ya, karena situasional ya, gitu. Jadi umumnya sih kita mulai jam 8 atau setengah 8, jam 8 gitu. Sore, kalau sore umumnya jam 4 setelah ini sehingga selesai dalam waktu setengah sampai setengah 6 waktu Indonesia Tengah, jelang maghrib kalau kami di sini. Jadi harus berakhir hanya dalam setiap meeting itu kurang lebih 75 menit. Ya, betul, Pak. 5 menit. Jadi 70 menit sesi pagi, 75 menit sesi sore atau sesi siang. Nanti saudara ini Pak Ardianto, Ya, Pak. sejak kategori 1 ya kita bersama. Memang dia adalah mahasiswa saya dulu ketika kuliah, tapi kemudian setelah jadi guru, ini kalian tahu, dia termasuk guru laki-laki panggilan. Kalau saya laki-laki panggilan, nah ini generasinya ini jadi laki-laki panggilan. Jadi laki-laki panggilan, Pak. Jangan salah persepsi, mentang-mentang ada wanita panggilan. Nah, nggak begitu maknanya. Karena saya laki-laki atau perempuan, jawab kan laki-laki. Nah, saya ini dulu kan sudah malang melintang dalam dunia pelatihan, juga dipanggil-panggil, Pak, ada waktunya, Pak. Kenapa? Ini ada kegiatan mau digelar. Nah, itu kan panggil namanya. Jadi saya dosen laki-laki panggilan. Nah, ternyata Pak Rusdianto juga mewarisi perilaku itu. Iya, Pak. Laki-laki panggilan. Karena sebelum jadi guru penggerak, sebelumnya adalah guru penata lah, guru inti, apa begitu, masih kurikulum 2013 ya. Dan ya istilahnya buah jatuh tak akan pernah jauh dari pohonnya. Kelihatannya Pak Rusdianto ini kalau saya malah saya mau upgrade masuk perguruan tinggi kalau saya. Siap. Kapasitas dan kualitasnya itu tidak. Masih saya mengemukakan semua ini Bapak Ibu, bahwa walaupun Pak Rusdianto adalah status pendamping, guru pendamping, tapi pengalaman adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu, sebetulnya sederhananya biar saya tidak bicara, dia tidak saya ngomong, Pak Rusdianto
Cuma karena ada mungkin si Pak Pakeu biasanya orang Jawa bilang, maka dia tetap memberi kesempatan saya untuk bicara. Paling tidak untuk hari ini saja, Ibu, kita ada masalah sedikit. Istilah saya tadi 2 istri ya. Saya masih harus, nanti jam 1 saya cerai. Saya ceraikan 1 itu dan menjadi pasangan setia, insya Allah hingga akhir PPG. Gitu ya. Tapi kalau ada kategori 3 nanti juga menjadi istri kesekian lagi gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi hanya karena sebenarnya kurang pengaturan. Itu tadi apa istilahnya? Semuanya nama saja kesian itu admin dia harus kerja cepat gitu kan. Karena banyaknya peserta ya. Jadi ketelitian perlu, nggak buru-buru selesai. Sebab bisa dibayangkan kalau ada yang salah kamar, ya kan, salah kamar nih. Nah, karena masuk kamar sini padahal kamar sebelah. Bisa berapa itu? Sehingga harus admin itu harus hati-hati benar itu tadi. Sehingga dia butuh waktu sekian menit. Saya kira lanjut aja dulu, Pak. Baik, Pak. Jatuh ini sudah mau masuk lagi. Iya, Pak. Baik, Pak. Saya tetap ini aktif dan ini yang saya mau ya. Karena masuk juga di sini. Baik, Pak. Suara. Saya langsung ke paparannya mungkin, Pak. Langsung aja nih. Dan Ya, Pak, ini kalau memang waktunya sudah selesai, mungkin tidak apa-apa lebih sedikit dari ini karena tidak bersamaan memang masuknya itu. Karena kita ada 30, ini masih ada kurang 1 kelihatannya. Pastinya kan 37. Mestinya ya, Pak. Tidak apa-apa. Jadi nanti kalau saya tidak sempat masuk untuk menutup, ditutup saja. Tapi saya monitor lewat ini ya. Silakan lanjut, harus diantar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak, pengarahan dan pengantarnya. Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk pengantar perkenalan, kemudian apa namanya motivasi awal kira-kira begitu. Kita langsung ke paparan hari ini, mengawali langkah pertama di dalam PPG kita ini yang tadi disampaikan oleh Bapak 91 hari ya Bapak Ibu. Baik, izin saya share screen Bapak Ibu. Nah, oke, ini paparan untuk PPG dalam jabatan kategori 2 untuk angkatannya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Yang pertama, mungkin ini agak cepat saja karena apa namanya ada hal-hal yang mungkin akan berulang. Yang pertama ini perbandingan beban belajar atau SKS kategori 1 dan kategori 2. Dari sini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa di pendalaman materi ini di sini ada 3 tahapan besar ya. Jadi mata kuliahnya Bapak Ibu ada 3 tahapan besar. Yang pertama pendalaman materi seperti hari ini yang sudah kita mulai ya. Pendalaman materi ini terdiri dari analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills atau HOTS Bapak Ibu. Di kategori 1 Bapak Ibu, beban belajar atau SKS-nya ini 5. Di Bapak Ibu menjadi 6. Jadi lebih banyak gitu. Kemudian nanti kita lihat ya seperti apa turunannya sebentar Bapak Ibu. Nah, mengisinya itu seperti ini. Jadi dalam bentuk tutorial kuliah. Kemudian setelah melalui pendalaman materi ini, nanti kita lihat sebentar berapa lama waktunya, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu pengembangan perangkat
pembelajaran atau biasa disebut desain pembelajaran inovatif. Nah, di kategori 1 di angkatan sebelumnya Bapak Ibu ini itu 3 SKS, di Bapak Ibu menjadi 5 SKS. Kemudian bagian akhir nanti adalah PPL Bapak Ibu ya. PPL praktek pembelajaran inovatif. Kalau di kategori 1 itu 4 SKS, di Bapak Ibu menjadi 7 SKS, kira-kira begitu. Jadi totalnya ada 18. Kemudian, nah ini yang saya kira lebih jelas ya Bapak Ibu. Di pendalaman materi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama hari ini itu identifikasi masalah. Di kategori pertama Bapak Ibu itu hanya 3 hari. Kalau di angkatannya Bapak Ibu kategori 2 ini 4 hari. Jadi mulai hari ini. Hari ini tanggal 25, kemudian insyaallah besok 26 hari Jumat, 27 hari Sabtu, kemudian hari Senin 29 ya. Itu baru selesai langkah yang pertama atau identifikasi masalah itu. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu nanti ada LK-nya ya, kita lihat nanti seperti apa modelnya. Kemudian dari sini diidentifikasi masalah ini nanti akan terpetakan masalah-masalah yang Bapak Ibu identifikasi di sekolahnya masing-masing. Nanti masalah-masalah itu nanti kita akan diskusikan lebih jauh, gitu ya, terutama di kurang lebih 4 hari ini. Yang jelas selesai nanti pada hari keempat di langkah pertama ini Bapak Ibu sudah menemukan masalahnya apa dan sudah mengeksplorasi kira-kira gejala-gejala dari masalah tersebut. Mengidentifikasi gejala-gejalanya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua eksplorasi penyebab masalah. Berarti itu ini 6 hari Bapak Ibu. Berarti hari ke-5 sampai hari ke-10 kira-kira ya. Jadi 6 hari. Kalau sama waktunya di kategori 1, eksplorasi penyebab masalah. Jadi di sini masalah yang sudah diidentifikasi dalam langkah pertama itu dieksplorasi penyebab-penyebabnya apa dan seterusnya. Kemudian setelah itu langkah yang ketiga di pendalaman materi itu adalah penentuan penyebab masalah. Jadi di sini sudah dikerucutkan, disimpulkan masalah yang diidentifikasi itu disebabkan oleh apa setelah dieksplorasi di langkah yang kedua. Waktu yang dibutuhkan di sini itu 4 hari, Bapak Ibu ya. 4 hari setelah 6 hari mengeksplorasi penyebab masalah. Pada kategori 1 yang lalu itu hanya 3 hari. Jadi Bapak Ibu dari langkah yang pertama, tahapan yang pertama, tahapan besar yang pertama, tadi itu kan ada 3 tahapan besar ya. Tahapan besar yang pertama, pendalaman materi, yang isinya identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah, itu waktu yang dibutuhkan 14 hari, mulai hari ini. Ya Bapak Ibu, jadi 14 hari kerja mulai hari ini dibutuhkan untuk menuntaskan tahapan yang pertama, yaitu pendalaman materi. Berikutnya setelah itu Bapak Ibu kita akan masuk ke tahapan yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Dilanjutkan langkah keempat ya, langkah keempat, langkah ketiga tadi terakhir di pendalaman materi, masuk ke langkah keempat, ini sudah masuk di tahapan yang kedua. Langkah keempat, eksplorasi alternatif solusi. Jadi di sini sudah mulai didiskusikan apa setelah di sini ditentukan penyebab masalahnya, apa alternatif solusi yang bisa dilakukan, dilaksanakan oleh Bapak Ibu di dalam menyelesaikan masalah yang teridentifikasi di langkah pertama atau di tahapan pertama itu. Nah, di sini Bapak Ibu itu kategori 1 waktunya hanya 3 hari, kalau di angkatannya Bapak Ibu menjadi 5 hari. Jadi 5 hari di eksplorasi alternatif solusi. Kemudian 5 hari lagi dibutuhkan untuk
setelah dieksplorasi alternatif solusi itu untuk mengerucutkan, menentukan mana di antara alternatif solusi itu yang dipilih sebagai solusi. Lalu 9 hari dibutuhkan untuk merancang solusi yang sudah ditentukan itu menjadi rencana aksi. Itu ya Bapak Ibu, menjadi rencana aksi. Jadi di sini akan dibuat perangkat yang terdiri dari, kalau seperti yang lalu ya, RPP, bahan ajar, LKPD, media, asesmen atau penilaian. Nah itu dasarnya menyusun itu adalah dari solusi yang kita tentukan di sini, yang solusi yang kita pilih atau tentukan di langkah yang kelima ini. Itulah yang kemudian diekstraksi masuk menjadi rencana aksi dalam bentuk penyusunan perangkat. Dibutuhkan waktu 9 hari. Kalau dibandingkan kategori sebelumnya itu hanya 6 hari. Kemudian Bapak Ibu, kita sampai pada langkah yang ketujuh, membuat rencana evaluasi. Jadi di sini di langkah ketujuh ini ada 4 hari, Bapak Ibu akan diberi waktu untuk menyusun rencana evaluasi, untuk mengevaluasi bagaimana solusi yang sudah dibuat, disusun menjadi perangkat di dalam pembuatan rencana aksi ini ketika nanti dipraktekkan di langkah yang ketiga ini di dalam PPL. Bagaimana mengevaluasi keberhasilannya, itu dibuat di sini instrumen rencana evaluasinya. Nah, maaf ada yang ketinggalan tadi atau nanti sebentar, insyaallah ke sana, jumlah masalah dan seterusnya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah tahap yang ketiga, praktik pengalaman lapangan atau PPL, langkah ke-8 dan langkah ke-9. PPL ini butuh waktu 48 hari Bapak Ibu ya. Kemudian refleksi akhir dan RTL itu 6 hari. Jadi total untuk PPL ini dibutuhkan waktu 54 hari. Inilah tadi yang dihitung oleh Bapak Ibu. Total waktu yang dibutuhkan itu sebanyak 91 hari atau 3 bulan 1 hari. Itu. Berikutnya Bapak Ibu, ini ya, saya kira lebih detail lagi aktivitas dan beban belajar. Untuk pendalaman materi di kategori 2 ya, kita fokusnya ke kategori 2 keangkatannya Bapak Ibu. Jumlah SKS-nya 6 seperti yang tadi, jumlah harinya 14. Kemudian, nah ini di sini di pendalaman materi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Selama 4 hari itu Bapak Ibu akan mengidentifikasi dan menemukan 4 akar masalah dan penyebabnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan mengidentifikasi dan menemukan 4 akar masalah dan penyebabnya. Masalah-masalah apa itu? Masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, ada 6 topik yang akan diidentifikasi di sekolah gitu ya. Nanti kita akan lihat sebentar. Kemudian diidentifikasi dulu semua dari antara ke-6 bagian itu apa masalah-masalah yang biasanya timbul di sekolah, terutama terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Nanti kita akan lebih fokus ke sana setelah masuk ke bagian itu. Nah, kemudian tagihannya dalam bentuk LK Bapak Ibu, ini ada LK 1.1 sampai dengan LK 1.3. Jadi nanti akhirnya LK ini akan berisi 4 akar masalah di LK 1.3. Nanti kita akan lihat seperti apa nanti runtutnya LK itu. Kemudian di desain pembelajaran inovatif, tadi yang sudah disampaikan ya, jumlah harinya 23 hari. Di sini Bapak Ibu diminta akan menyusun 4 set perangkat. 4 set perangkat itu masing-masing 1 set itu terdiri dari RPP, kalau seperti yang lalu ya Bapak Ibu ya,
Ini gambaran saja, nanti karena lebih detail nanti setelah kita masuk ke bagian ini. Satu set itu terdiri dari RTP, kemudian bahan ajar, LKPD, media, dan penilaian. Jadi ada lima perangkat. Nah, itu yang disebut satu set. Nah, karena 4 akar masalah yang mau diselesaikan, dan itu yang dibuat perencanaannya dalam bentuk perangkat, maka dihasilkan 4 set perangkat. Kemudian setelah itu ini selesai di sini, Bapak Ibu memiliki 4 set perangkat yang sudah fix. Itulah yang kemudian digunakan berpraktek. Jadi inilah yang digunakan berpraktek mengajar atau praktek pembelajaran inovatif. Keempat set itu selama kurang lebih 54 hari di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian nanti di bagian akhir ada refleksi akhir dan RTL, waktunya 6 hari. Saya tambahkan sedikit supaya bayangan Bapak Ibu tentang seperti apa dijalani ini lebih komprehensif. Setelah, kalau seperti lalu ya, setelah selesai di sini Bapak Ibu, setelah selesai di tahap yang kedua, pengembangan perangkat atau desain pembelajaran inovatif, sudah menyelesaikan di sini 4 perangkat, 4 set perangkat itu, sebelum ber-PPL, seperti persis kategori 1 saat ini Bapak Ibu akan uji komprehensif dulu. Jadi Bapak Ibu akan ujian komprehensif dulu, setelah nanti dinyatakan lulus ujian komprehensif, baru bisa lanjut untuk ber-PPL. Karena ujian komprehensif itu adalah syarat untuk ber-PPL. Itu Bapak Ibu. Nanti ini kemudian diselesaikan, lalu di bagian akhir ujiannya, kalau saya tidak salah itu ada UKM PPG yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan, UKIN dan UP. Itu di bagian akhir sekali. Alurnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu ya, bisa dilihat ini grafisnya ya, mulai dari pertama, ini langkah 1, tadi sudah saya jelaskan, identifikasi masalah, kurang lebih 4 hari di sini Bapak Ibu. Lalu ke sini, eksplorasi penyebab masalah, 6 hari ya Bapak Ibu. Kemudian ke sini, ke penentuan penyebab masalah, kalau saya tidak salah 4 hari. Jadi totalnya di sini adalah 14 hari. Baru pindah ke sini, alternatif solusi dan seterusnya. Saya kira sudah kita ini ya, sudah nih. Jadi totalnya untuk pendalaman materi di langkah 1 sampai langkah ketiga ini adalah 14 hari. 4 hari di identifikasi masalah, 6 hari di eksplorasi, kemudian 4 hari di penentuan penyebab masalah. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini kita ke aktivitasnya. Jadi aktivitas belajar mandiri, nah ini juga nanti akan kami ingatkan ya, jadi sebelum Bapak Ibu sampai ke room ini, Bapak Ibu telah melalui aktivitas belajar mandiri. Dan bahan yang diminta untuk dikaji secara mandiri itu, saya kira Bapak Ibu sudah miliki, terdiri dari 10 modul, 6 modul bidang studi, dan 4 modul pedagogik. Itu ya. Saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu, ini sudah dikaji Bapak Ibu? Halo? Sudah Pak ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Bapak yang juga Gimana? masih ada juga modul yang Yang baru belum? dilihat sepintas. Iya. Oh, ya. Dilihat baik-baik ya, jangan sepintas ya. Jangan sepintas. Lalu Diusahakan dilihat baik-baik ya. Oke, hanya mengingatkan Bapak Ibu, jadi ini ada 10 modul, 6 modul bidang studi, dan 4 modul pedagogi. Kemudian itu ada LK-nya ya, jadi LK 0.1, jadi Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan LK 0.1 itu ada 6 set gitu ya. Selain 10 modul ini juga membaca dan mencermati modul pendukung. Nah, modul pendukung dalam kegiatan 9 langkah pembelajaran. Apa saja itu? Modul pembelajaran sosial emosional. Ini baru ya Bapak Ibu ya, pembelajaran sosial emosional.
pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, ya, untuk ABK, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini hal-hal yang rasa-rasanya agak baru gitu. Kalau ini bau kurikulum merdekanya terasa sekali yang 1, 2, 3 ini, ya. Jadi Bapak Ibu mulai diadaptasi ke dalam kurikulum baru. Kemudian teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, literasi dan lintas mata pelajaran, literasi dasar, design thinking dan computational thinking. Nah, itu ya Bapak Ibu aktivitas belajar mandirinya, mudah-mudahan sudah dilaksanakan. Kemudian ini tadi saya kira ekstraksi ya, dibuat dalam desain seperti ini. Kita sudah jelaskan tadi, ini 4 hari Bapak Ibu di sini ya, setara dengan 27 JP. Jadi setiap hari itu ikon kita 3 JP Bapak Ibu, 3 JP. 3 jam pelajaran. 1 JP itu 50 menit. Jadi kalau 3 JP 150 menit. Nah, itulah yang dibagi 2. Jadi biasanya minimal 75 menit 1 kali tikon seperti ini. Jadi kalau dibagi 2, pagi, sore 75-75. Jadi biasanya antara 75 sampai 90 menit. Jadi antara 1 jam 15 menit sampai 1 jam setengah, kira-kira begitu. Kita akan pikom seperti ini, terutama di hari-hari ini, awal ini. Kemudian aktivitas pendalaman materi berikutnya, langkah pertama, identifikasi masalah. Ini ya Bapak Ibu, mahasiswa overview, menyimak, mencermati, mencatat hal-hal penting pada orientasi dan persepsi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Jadi mengapa identifikasi pendalaman materi ini di awal adalah identifikasi masalah? Karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah analisis materi berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita mengawalinya dengan mengidentifikasi masalah terkait dengan pembelajaran kita di satuan pendidikan atau di sekolah kita masing-masing. Lalu kemudian itulah yang nanti akan Bapak Ibu rancang, telusuri dulu, eksplorasi apa penyebabnya, kira-kira seperti dokter begitu, mendiagnosa sampai menemukan apa akar masalahnya. Lalu kemudian dirancang apa solusinya, lalu kemudian solusi itu disusun menjadi perangkat pembelajaran yang kemudian nanti akan dilaksanakan atau dicobakan di dalam PPL. Nah, untuk mengukur seperti apa solusi terpilih itu ketika ber-PPL, apakah benar dapat menyelesaikan masalah yang teridentifikasi itu, Bapak Ibu sebelumnya akan membuat instrumen evaluasinya. Nah, itu kira-kira demikian Bapak Ibu. Kemudian peran dosen di dalam dan guru pamong di dalam langkah-langkah awal ini, kami memberi overview seperti saat ini ya, persepsi mata kuliah, pendalam materi pembelajaran berbasis masalah. Lalu ini yang paling penting saya kira untuk dicermati Bapak Ibu, hasil kajian isi modul, kemudian 7 CPL, gitu ya, capaian pembelajaran, kemudian motivasi. Nah, ini 7 CPL-nya Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona. Jadi ini capaian pendidikannya, capaian pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti yang diharapkan menjadi warna Bapak Ibu, menjadi kompetensi Bapak Ibu setelah melalui PPG pendidikan profesi guru ini. Insya Allah kalau semua prosesnya diikuti dengan baik, insya Allah nanti di akhir nanti Bapak Ibu keluar dan dinyatakan lulus sebagai guru profesional, maka Bapak Ibu mampu mencerminkan atau menunjukkan 7 CPL ini. Yang pertama, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona.
ya kan ya Bapak Ibu ya, memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian. Itu ya, nanti mungkin akan disinggung lebih jauh lagi ini oleh Bapak Dr. Ismail. Setelah beliau nanti bergabung juga mungkin di sore hari, gitu ya. Ini nanti akan panjang dan saya kira di dalam modul-modul pedagogik ini mohon Bapak Ibu membaca dengan baik, gitu ya, membaca dengan baik, memahami dengan baik. Memesona itu apa sih maksudnya, apa artinya begitu ya. Kemudian penuh panggilan jiwa, kesepenuhhatian dan kemurahhatian itu. Jadi di CPL yang pertama ini kira-kira ini menggambarkan guru profesional itu memang guru yang menunjukkan kemampuan melaksanakan tugas keprofesian itu dengan sepenuh hati. Jadi bukan karena misalnya guru yang hanya ada di kelas pada saat ada jamnya begitu kira-kira ya. Itu hal yang sangat teknis itu. Tetapi dia juga terlibat banyak hal di dalam sekolahnya, di dalam mengantar sekolah itu mampu melaksanakan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan tugas kita untuk mengajar, tapi kita sebagai pendidik. Tuh, di sini ya disebutkan di CPL yang pertama. Yang kedua, kemampuan merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi masa depan. Dalam hal ini adaptif dan fleksibel. Jadi di dalam merumuskan indikator capaian pembelajaran Bapak Ibu, itu sudah Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk mentransformasi kegiatan pembelajaran itu menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkan anak-anak kita itu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian tidak hanya dari sisi pengetahuan, tapi juga dari keterampilan maupun dari sisi sikap atau karakter. Itu kemampuan-kemampuan dasar di abad 21 seperti kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang wajib dimiliki anak-anak kita dan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang difasilitasi oleh Bapak Ibu, kemampuan itu bisa tumbuh di dalam diri anak-anak kita. Nah ini untuk bisa memfasilitasi itu tumbuh, itu dibutuhkan kemampuan seorang guru profesional untuk bisa merumuskan indikator-indikator capaian yang kemudian bisa ditunjukkan di dalam pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Yang ketiga, kemampuan menguasai materi ajar. Jadi termasuk advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, mengapa, ya, dan bagaimana. Jadi guru profesional ini adalah guru yang sehari-hari di Halo Bapak Ibu? Iya, Pak. Saya terputus ya dari tadi? Ya, Pak, terputus Iya, Pak. sebentar. Baik. Sudah bisa, Pak. Saya lanjut ya. Siapa? Ya, tadi sampai di mana terputusnya? Di
Yang ketiga ya? ketiga. Oke. Ini sudah tampil lagi ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Ya, sudah. Oke. Sudah, Pak. Kemudian kita ke CPL yang keempat. Kemampuan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TPACK dan pendekatan lain yang relevan. Seorang guru profesional di CPL yang keempat nanti, Bapak Ibu setelah selesai di PPG ini, mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, konten gitu ya Bapak Ibu, kemudian pedagogik, nih kemampuan seorang guru gitu ya membelajarkan siswanya, dan pemanfaatan teknologi itu teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TPACK. Saya kira ini Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini mesti sudah tuntas ini TPACK, pemahaman konsep tentang TPACK-nya sudah harus dipahami dengan betul. Itu bagaimana seorang guru saat ini itu mampu memadukan teknologi, pedagogik, gitu ya, Bapak Ibu, kemudian konten dan knowledge. Jadi ini juga nanti akan ke depan akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Dr. Ismail. Kemudian yang kelima, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap dalam hal ini karakter Indonesia, ya, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian. Di poin kelima ini, Bapak Ibu, sebagai guru profesional, ketika melaksanakan pembelajaran, maka dia harus mampu menggunakan IT, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi itu, untuk mentransformasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga anak-anak kita itu memiliki kemampuan kritis, humanis, dan seterusnya. Itu yang dimaksud di sini. Jadi memang saat ini Bapak Ibu bisa membayangkan ya, luar biasa CPL ini, jadi yang diharapkan bisa dimiliki oleh seorang alumni PPG. Kalau kita cermati, selami satu persatu CPL ini itu luar biasa. Karena itu proses melalui PPG ini bukan hal yang kira-kira gitu ya, bisa dibayangkan bahwa mungkin seperti mengikuti kegiatan berseminar, seperti yang umum-umum Bapak Ibu, tidak. Ini pendidikan yang diharapkan benar-benar mampu membentuk Bapak Ibu menjadi guru-guru profesional yang memiliki 7 kategori CPL ini. Yang keenam, kemampuan mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi kalau sebelumnya yang dituntut adalah kemampuan guru mendesain pembelajaran yang yang mendidik, yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dan seterusnya untuk bisa menumbuhkan kemampuan peserta didik kita sesuai dengan tuntutan abad 21. Kalau di poin ke-6 ini, Bapak Ibu juga harus mampu mengevaluasi proses-proses pembelajaran itu, kemudian mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran itu untuk kemudian Bapak Ibu bisa memperbaiki kualitas pembelajaran itu dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak tahu ya bahwa apakah pembelajaran kita ini masih ada kurangnya, masih bisa diperbaiki, bagaimana yang semestinya kalau tidak dilakukan evaluasi. Karena itu Bapak Ibu selain di poin-poin sebelumnya, di poin ke-6 ini Bapak Ibu juga harus mampu melakukan evaluasi, asesmen otentik untuk melihat itu seperti apa proses pembelajaran yang Bapak Ibu sudah laksanakan itu, tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran berikutnya.
Kemudian yang ketujuh, kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Kalau kita cermati ini semua Bapak Ibu, dari yang pertama sampai yang ketujuh ini, luar biasa. Ini Bapak Ibu akan mewujud menjadi figur guru yang sangat luar biasa, yang tidak diragukan kemampuannya untuk memfasilitasi anak-anak belajar, memberi ruang sehingga kemampuan terbaik anak-anak kita itu bisa tumbuh, lalu kemudian menjadi figur, menjadi anak-anak sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Kemudian itu ya Bapak Ibu yang agak panjang. Nah, berikutnya di hari kedua, ini yang mungkin tidak terlalu kita bahas secara detail ya. Jadi sama dengan hari pertama, besok, hari ini memang overview. Jadi besok Bapak Ibu yang kita akan lakukan di hari yang kedua, kami akan membimbing mahasiswa dalam menganalisis masalah. Jadi besok sudah mulai bicara tentang masalah-masalah yang diidentifikasi, memfasilitasi melakukan diskusi, klarifikasi, konfirmasi terkait pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian ini LK-nya Bapak Ibu ya, LK 1.1, identifikasi masalah. Nah, besok Bapak Ibu kita akan fokus ke sini. Kita akan fokus berdiskusi dan mengantar Bapak Ibu untuk mengidentifikasi masalah apa yang bisa Bapak Ibu identifikasi di sekolahnya masing-masing terkait pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang kedua, masalah apa yang Bapak Ibu bisa identifikasi di sekolah Bapak Ibu terkait kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, kesulitan masalah pembelajaran, misalnya pembelajaran berdiferensiasi saat ini, dan seterusnya. Nah, ini dua ini yang fokus kita besok, pedagogik, literasi, dan numerasi, dan kesulitan belajar siswa. Itu yang kita akan diskusikan untuk diidentifikasi hari ini dan pagi ini dan sore maksudnya. Itu akan diisi oleh overview kita tentang materi-materi ini. Kemudian hari ketiga, hari kedua besok ya Bapak Ibu, di poin ketiga dan keempat ini ya, membangun relasi hubungan dengan siswa, kemudian dengan siswa dan orang tua siswa. Yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Ini 3 dan 4 ya di hari ketiga. Kemudian di hari keempat, materi terkait literasi numerasi, advanced material, diskonsepsi, dan HOTS, kemudian pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Ini adalah jenis permasalahan. 6 jenis permasalahan inilah yang dikaji selama 4 hari ini. Kemudian ke-6 jenis permasalahan ini Bapak Ibu identifikasi apa masalahnya yang ada di sekolah Bapak Ibu terkait dengan 6 jenis permasalahan ini. Kemudian dianalisis identifikasi masalah itu. Nah, analisis identifikasi masalah ini yang dimaksud di sini di kolom 1, 2, 3, 4. Di kolom keempat ini itu adalah mengidentifikasi gejala-gejalanya, kira-kira begitu. Jadi anggaplah misalnya kalau dokter begitu ya, jenis permasalahan di pernapasan misalnya. Mungkin apa namanya itu flu, kira-kira begitu. Nanti gejala-gejalanya seperti apa dan seterusnya. Itu yang kita identifikasi di sini. Kira-kira apa namanya, saya tidak tahu apakah analogi itu pas apa tidak, tapi kira-kira begitu bayangannya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di pedagogik misalnya, masalah yang diidentifikasi adalah kemandirian belajar rendah. Nah, ini kemandirian belajar siswa rendah. Di pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemandirian belajar siswa rendah. Nah, yang mana saja itu kemandirian belajar? Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat apa saja sih yang masuk kategori kemandirian belajar itu. Mungkin di sana ada motivasi, mungkin ada apa. Silahkan di Bapak Ibu
Silakan nanti di searching yang mana yang masuk kemandirian belajar. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi dari jenis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi, misalnya teridentifikasi masalahnya adalah kemandirian belajar siswa rendah. Terus kesulitan belajar, jenis permasalahan yang kedua kesulitan belajar. Apa masalah yang teridentifikasi di sana? Misalnya siswa pada umumnya kesulitan memahami materi apa, gitu, dan seterusnya. Nah, ini adalah masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya masalah yang teridentifikasi ini nanti kita analisis identifikasi masalahnya. Itulah yang tadi diistilahkan gejala-gejalanya apa ini kemandirian belajaran rendah itu. Nanti di sini dielaborasi begitu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ya. Kita ambil satu contoh di jenis permasalahan pedagogi, literasi dan numerasi. Masalah yang teridentifikasi adalah kemandirian belajar siswa rendah. Nah, apa gejalanya yang bisa dilihat itu kira-kira yang teridentifikasi oleh Bapak Ibu? Misalnya, siswa kurang memiliki keberanian untuk mengajukan atau menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Siswa tidak bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu dalam pembelajaran. Siswa kesulitan menyelesaikan tugas lebih awal atau tepat waktu. Siswa tidak memiliki kemampuan dalam memimpin. Siswa kurang memiliki rasa peduli atau komitmen terhadap tugas yang diberikan. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru ketika pembelajaran, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu contoh itu untuk memahamkan kita semua bahwa yang dimaksud di kolom-kolom ini yang seperti inilah kira-kira. Jadi ini jenis permasalahan jelas. Di sini ada 6 jenis permasalahan yang sudah ditentukan. Lalu dari setiap jenis permasalahan itu kita mengidentifikasi masalah-masalah apa yang bisa atau Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu terkait 6 jenis permasalahan itu. Lalu setiap masalah yang teridentifikasi itu kemudian dianalisis identifikasi masalahnya. Atau yang tadi diistilahkan dengan gejala-gejalanya. Dianalisis apa gejala-gejalanya yang teridentifikasi. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu LK 1 identifikasi masalah ini diselesaikan. Ini. Lalu di hari yang ketiga, untuk hari yang kedua Bapak Ibu, ini hari yang kedua baru dua jenis permasalahan pedagogi, literasi dan numerasi dan kesulitan belajar. Hari yang ketiga sama ya Bapak Ibu, sama yang kita lakukan, tapi kita pindah ke jenis masalah yang ketiga dan keempat. Yang ketiga dan keempat itu adalah membangun relasi atau hubungan siswa dengan orang tua siswa dan pemahaman tentang model-model pembelajaran inovatif. Itu yang di hari ketiga. Yang ini ya Bapak Ibu, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, misalnya masalah yang teridentifikasi relasi interaksi antar siswa kurang harmonis. Model pembelajaran yang cenderung digunakan guru adalah model konvensional, misalnya kalau di poin yang keempat. Kemudian di hari yang keempat, Bapak Ibu ini, nah kita pindah ke jenis permasalahan yang kelima. Ini ya. Kemudian misalnya masalah yang teridentifikasi siswa sering mengalami miskonsepsi pada materi apa. Kemudian di jenis permasalahan yang keenam pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran masih terbatas. Misalnya di ini masalah yang teridentifikasi di sekolah Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, ini Bapak Ibu singkatnya yang tadi itu ya. Jadi besok hari kedua ya. Ini poin 1 dan 2 kita selesaikan. Hari ketiga. Iya, Pak. Masih ada sesi kedua. Sudah selesai. Selesai, Pak. Ya. Sudah, itu sudah sekian. Ya. Terima kasih. Baik. Jadi lanjut. Baik Pak. Ini Bapak Ibu, ini rangkuman dari penjelasan kita dari tadi, gitu ya. Jadi besok hari kedua kita akan mulai masuk ke jenis masalah yang pertama dan kedua. Hari ketiga lusa masuk ke
jenis masalah yang ketiga dan keempat. Kemudian insya Allah hari keempat kita di jenis masalah yang kelima dan keenam. Saya kira sudah dipaparkan. Alhamdulillah, saya kira cukup untuk paparan kita hari ini dan saya berharap Bapak Ibu sudah ada gambaran, gitu ya, selama 4 hari ini apa yang akan kita laksanakan. Dan alhamdulillah Bapak juga sudah ada di tengah-tengah kita. Masih Iya. tersisa 2 menit, Pak. Oke, Oh, maaf. betul, Silakan, baik. Pak. Lumayan itu bisa melepas rindu, baru lepas dari istri pertama. Bentar lagi balik. Baik. Baik, silakan, Pak. Alhamdulillah Pak Rusdianto sudah memberikan outline, bahkan sebetulnya lebih jauh lagi sudah dijelaskan gambaran. Insya Allah mungkin sebentar sore Ya. Kita perlu memberikan penekanan esensi. Bentar dulu, suaranya ini istri ini bersama-sama. Oke. Insya Allah sebentar sore masih perlu diberikan sedikit esensi pemahaman ya, esensi urgensi. Jadi kita tidak hanya berpikir mekanistik menyelesaikan tugas. Mungkin saja nanti saudara kalian bisa dapat 100, tetapi apakah kita memahami bahwa apa yang kita kerjakan ini sebetulnya syarat dengan muatan lesson learning, jadi pengalaman belajar, sebuah pemodelan bagaimana ketika seorang guru berhadapan dengan permasalahan yang terjadi di kelas, apa yang harus dilakukan. Nah, itulah inti dari esensi, dan dengan kasus-kasus yang kiranya itu bisa jadikan pelajaran terkait dengan keberlanjutan dari kerjaan kita. Ibarat pohon, sekarang ini kita berada di bagian dasar basic akar, lalu kemudian di atasnya ada batang, ada daun, maka tentu ini ada satu hubungan langsung ya. Jadi batang akan tidak ada artinya kalau tanpa dukungan akar. Jadi permasalahan apa yang Bapak Ibu hasilkan nanti di 4 hari ini itu akan menentukan sekali kelancaran perjalanan saudara sampai di bagian akhir. Dan itu yang kemudian banyak ditemukan di dalam kegiatan diskusi dengan para peserta, mulai dari sejak tahun-tahun sebelumnya hingga hari ini. Nah, pengalaman itulah yang nanti mungkin mau disampaikan sebentar sore, termasuk bagaimana kita berkolaborasi bersama untuk merampungkan semua tugas-tugas yang diselesaikan. Saya kira cukup itu Pak Rusdianto. Kita jam 4 sore ya, jam 4 sore. Kita tutup ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jam 4 sore waktu Makassar, biar nggak clear. Ya, jam 4 sore waktu Makassar ya, Bapak Ibu. Silakan menyesuaikan. Baik, Pak. Ya, baik. Siapa tahu ada yang ada di Timur Leste sekarang. Ini perbatasan Timur Leste, Pak. Oh. Ya. Kenapa? Ini daerah saya perbatasan dengan Timur Leste, Pak. Tapi masih waktu Indonesia Timur. Ya, masih waktu Indonesia Tengah. Oh, Tengah. tengah. Ya, Oh, ada iya. masalah. Oke, baik. Oke, kita tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat Pak. pagi, Pak. Lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan keluar ya. Baik, Pak. Iya, Baik, Pak. terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup. Bapak Ibu boleh mungkin kita sudahi dulu pagi ini. Jangan lupa sebentar sore jam 4 waktu Makassar, waktu Indonesia Tengah. Baiknya tepat waktu ya Bapak Ibu. Jadi sekedar gambaran, dosen kita Pak Ismail orangnya disiplin. Jadi maksudnya mari kita sama-sama bisa hal-hal teknis itu hal-hal kecil
sebaiknya jangan jangan menjadi masalah begitu kira-kira ya. Karena beliau sama dengan Bapak Ibu pasti punya kesibukan dan waktunya akan di-set sedemikian, dan mudah-mudahan dengan ketepatan waktu Bapak Ibu untuk masuk di room dan seterusnya itu bisa memperlancar semuanya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau dikomunikasikan dulu sebelum kita, ada yang raise hand ini? Ada yang mendesak, Pak? Pak siapa? Mustoli? Pak Muhammad Mustoli. Terima kasih satunya untuk link Zoom-nya. Ini nanti sore yang di grup WA atau yang di LMS, Pak? Oh, itu nanti admin ya yang ngatur ya, Pak ya. Admin yang ngatur. Sepertinya itu nanti karena saya tidak ada di grupnya Bapak Ibu ya. Tapi kan ada admin ya di grupnya Bapak Ibu ya, Ibu Asmi ya. Nah, silakan dikomunikasikan dengan Ibu Asmi. Biasanya sih linknya itu, link Zoom itu yang dikirimkan biasanya, yang dikirimkan di grup itu yang dipakai untuk masuk biasanya. Tapi lebih ininya dikomunikasikan aja nanti dengan adminnya. Oke Pak, menjawab ya kira-kira. Ada lagi? Terima kasih. Bapak, mohon izin, saya ingin bertanya. Silakan Ibu. Ibu siapa? Ibu Eka ya? Iya. Ya, Terima silakan. kasih Pak. Pak, ini terkait penugasan LK, khususnya untuk poin 1 dan 2, itu apakah kita kerjakan sekarang untuk kemudian didiskusikan esok hari, ataukah besok baru mulai mengerjakan? Dan itu tugas individu atau kelompok ya Pak? Terima kasih. Baik, sebenarnya jadwalnya nanti besok Ibu ya. Tapi karena tadi sudah ada bayangannya ya, paparannya, saya kira bisa aja sih Bapak Ibu sudah mulai ngotak-ngatik gitu kira-kira ya, mencoret-coret atau apa. Nanti tetap sebentar sore kita akan tetap memberi gambaran seperti apa. Ada baiknya kalau memang saat ini habis ini Bapak Ibu agak lowong ya silakan aja, silakan enggak apa-apa. Itu silakan mulai di ini. Terus yang kedua apa tadi Ibu? Ini tugas individu atau ya, individu nanti akan di kelompok? Atau kelompok. Iya, ini individu Bapak Ibu. Jadi iya. ya semua saya kira ya di selama ber-PPL ini karena Bapak Ibu kan masing-masing di LMS ya, jadi tugasnya itu adalah tugas individu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Ibu siapa? Nur Asmi. Silakan Ibu. Saya kalau sore kan biasanya agak riuh karena masih punya baby. Apa kalau Zoom begini semua dosen mengizinkan? Biasa kadang babynya bisa sambil ngomong anak atau Oh iya. atau bagaimana Pak solusinya? Gimana ya? Saya normatifnya aja ya Bu ya. Maksudnya normatifnya aja. Nanti Ibu yang menyesuaikannya gitu ya. Normatifnya aja bahwa ini kan kuliah ya Bapak Ibu, jadi kuliah sesungguhnya itu memang sebenarnya tidak diperkenankan. Contoh misalnya ini, Bapak Ibu ini berkuliah lalu kemudian pakaian misalnya pagi nih jam waktu Indonesia Barat, misalnya kita start jam 7 misalnya, jam 7 waktu Makassar, lalu Indonesia Barat kan jam 6. Ada yang mungkin telat bangun, lalu baru sholat begitu, baru sholat subuh. Terus masuk room misalnya kan mungkin pakai talkun begitu atau itu juga tidak diperkenalkan. Jadi Ibu benar-benar harus bukan memesona ya, Ibu benar-benar siap gitu. Formal ini bukan jangan dibayangkan seperti misalnya Ibu mungkin ikut webinar begitu yang bisa off kamera sepanjang itu dan seterusnya. Ini kuliah, jadi mohon dipahami. Lalu kemudian terus gimana dong? Saya kan punya baby dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu silahkan diatur gimana. Bapak Ibu ngaturnya, Ibu Asmi ngaturnya gimana sehingga Ibu juga tidak harus membawa babynya masuk ke Zoom begitu ya. Nah, tapi babynya juga tidak kehilangan ibunya selama berzoom kira-kira begitu. Jadi ibulah yang ngatur gimana. Itu. Maksud saya sebenarnya tidak diperkenankan sih Bapak Ibu misalnya on kamera begitu sambil
membawa babynya begitu, membawa babynya atau misalnya memberi ASI babynya misalnya kan tidak jangan di kamera gitu ya. Jadi bisa aja nanti gimana teknisnya ibu menyelesaikannya gitu ya. Itu menyelesaikannya mungkin di dekatnya atau apa yang jelas dia ibu tetap terpantau karena ini di record Bapak Ibu ya, di record. Saya kira itu ya, jadi bisa dipahami. Yang jelas bahwa secara umum kita ini berkuliah formal, ini sinkronaus ya, jadi langsung begitu ya, tapi tatap maya bukan tatap muka. Jadi berkuliah sinkronaus ini ada yang tatap muka, ada yang tatap maya. Kalau ini tatap maya, itu. Beda kalau yang asinkron. Kalau yang asinkron ya yang di LMS itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kerja di sana, misalnya mau bertanya, silakan bertanya. Mungkin di waktu lain dosennya atau saya mungkin memberi tanggapan terhadap itu asinkron namanya. Kalau yang seperti ini langsung, ini sinkron. Persis seperti tatap muka. Itu. Tatap muka itu berarti kita satu ruangan. Itu. Ini satu ruangan juga, tapi maya. Gitu. Tapi kategorinya sama-sama sinkronaus. Itu ya, saya kira Ibu Asmi ya, saya kira bisa dipahami lah. Nanti silahkan diselesaikan bagaimana baiknya sepanjang tidak mengurangi esensi berkuliah kita itu. Misalnya babynya dan seterusnya juga jangan kehilangan haknya untuk ditemani oleh ibunya. Gitu. Saya kira itu ya, Bu Asmi. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ibu siapa? Ibu Ria, Pak. Ria Astri, Pak. Oh ya, Ibu Ria Astri. Izin bertanya, Pak, bagaimana dengan absen, Pak? Nanti dengan admin. Silakan. Nanti dengan admin ya. Nanti dikomunikasikan dengan admin. Nanti kan ada absen di LMS-nya apa dan seterusnya kalau saya tidak salah ya. Ya, nanti dikomunikasikan dengan admin. Terus Bapak Ibu untuk Bapak Ibu di dalam menggunakan fitur-fitur di Zoom bagi yang belum terlalu familiar di awal ini ya saya harap Bapak Ibu bisa berlatih itu mengenal fitur-fiturnya gimana kalau misalnya seperti sekarang ini kalau kita mau bertanya mau memberi ini mestinya raise hand begitu. Nah, menu di mana itu kalau raise hand-nya di mana? Terus Bapak Ibu kalau mau presentasi, bagaimana share screen-nya gimana dan seterusnya. Itu ya. Nah, jangan sampai nanti pas tiba saatnya besok nih misalnya tiba-tiba sudah masuk di LK. Lalu Bapak Ibu diminta untuk presentasi LK-nya. Ibu kebingungan gitu, gugup gimana caranya nih? Kenapa tidak muncul? Bagaimana dan seterusnya. Nah, itu harus meskipun sebenarnya ini kan sudah familiar ya, tapi silahkan siapa tahu masih ada yang belum terlalu familiar menggunakan fitur-fitur di Zoom gitu. Karena kita ini Zoom terus Bapak Ibu ya, Zoom terus. Saya kira tidak ada yang tatap mukanya gitu ya. Jadi semua tatap maya semua dan menggunakan Zoom. Kalau tahun kemarin kita full menggunakan Gmeet gitu ya, Google Meet. Kalau sekarang pindah ke Zoom karena Zoom ini mungkin fiturnya jauh lebih maksimal begitu. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya Pak. Oke? Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu untuk awal ini. Mudah-mudahan pertemuan awal ini tidak membuat Bapak Ibu tetap menjaga moodnya Bapak Ibu untuk bisa lanjut ke hari-hari berikutnya, insyaallah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang salah-salah di pertemuan awal ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih. Saya izin live ya, Bapak Ibu ya.
Siap, Baik. Pak. Baik, Siap, terima Pak. kasih. Terima Bapak. Kasih, Pak.